Oh ya, oke. Yeay, ada domba itu. Ingat-ingat ya. Domba, oke. Ya. Domba hilang di mana kini? Juru selamat sedang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Dinar hilang di mana kini? Sang Roh Kudus sedang mencari. Dinar telah hilang sekeping. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Dinar telah hilang sekeping. Mungkinkah engkau? Yang berkelana kau sentosakan. Di dalam rumah banyak berkat. Bapa Allah sedang menunggu. Mungkinkah engkau? Mungkinkah sambil menunjuk? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Bapa Allah sedang menunggu. Mungkinkah engkau? Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus, duduk tenang mendengarkan cerita firman hari ini. Tuhan Yesus, ku persembahkan waktuku, telingaku, hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Aku Menolak Kematian Rohani. Hari ini, kakak akan menceritakan kisah mengenai seorang nabi dan imam yang mendapat penglihatan dan pengalaman yang tidak lazim atau tidak biasa. Dia adalah penulis kitab Yehezkiel. Ya, namanya adalah Nabi Yehezkiel. Arti namanya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menguatkan. Nabi Yehezkiel memulai pelayanannya sebagai nabi ketika berusia 30 tahun dan ia terus melayani selama 22 tahun. Pada waktu itu, umat Allah, bangsa Israel, terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Maka Allah berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Allah menyampaikan pesan tentang penghakiman. Allah sangat ingin umatnya sadar dan bertobat. Allah menyuruh Nabi Yehezkiel bertingkah seperti orang buangan untuk memperingatkan orang Israel bahwa mereka akan mengalami apa yang diperagakan oleh Nabi Yehezkiel. Melalui Nabi Yehezkiel,
Allah menyampaikan banyak perumpamaan. Tetapi sayang sekali, umat Allah tidak bertobat. Namun syukurlah, Allah masih mencintai umatnya. Allah menubuatkan bahwa Dia akan datang. Dia akan datang sebagai gembala untuk memperhatikan dan mencari domba-dombanya. Nubuat ini sudah digenapi, bukan? Ya, sudah digenapi. Tuhan telah datang ke dunia sebagai manusia. Dia adalah gembala yang baik, mencari kamu dan kakak, domba-domba yang hilang dan tersesat. Melalui Nabi Yeskiel, Allah juga berjanji akan memberikan kepada kita hati dan roh yang baru, sehingga kita bisa menuruti segala perintah Tuhan. Bahkan, Tuhan juga memberi Nabi Yeskiel suatu penglihatan yang sungguh luar biasa. Sehingga, pada waktu melihatnya, Nabi Yeskiel sangat terkejut dan terguncang. Nabi Yeskiel berada di sebuah lembah, dan di sana berserakan tulang belulang yang telah kering. Adik-adik, tahukah kalian, sebenarnya tulang-tulang kering ini melambangkan kita semua. Di pandangan Tuhan, kita semua sudah mati seperti tulang kering itu dan dikubur dalam kuburan dosa. Kenapa demikian? Ketika seseorang berbuat iseng, jahil kepada teman atau guru, ketika membantah dan berkata-kata dengan jahat kepada papa dan mama, atau ketika mengeluh, malas belajar, berbohong, iri hati, marah, atau mengejek, juga tidak peduli kepada orang lain, itu semua bukti bahwa seseorang telah mati dan dikubur dalam kuburan dosa. Iblis membuat manusia hidup dalam kegelapan, membuat manusia jadi tidak punya perasaan. Bukan hanya itu, iblis juga menekan kamu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Iblis memaksa manusia untuk berbuat dosa. Iblis membuat manusia tidak sadar dan malah senang berbuat dosa. Betapa mengerikan. Tetapi ini bukanlah akhirnya. Dengar dulu kelanjutan cerita kakak. Dengarlah kabar baik ini. Sesuatu terjadi dengan tulang-tulang yang dilihat Nabi Yeskiel. Tuhan berkata, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Begitu mendengar firman Tuhan, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Terdengarlah suara berderak-derak, lalu tumbuhlah urat, daging, dan kulit. Tetapi mereka belum bernafas. Kemudian, setelah nafas hidup dari Allah masuk ke dalam mereka, mereka menjadi hidup dan kuat, sehingga sanggup melawan musuh, yaitu iblis. Wah, ini sungguh ajaib. Dari tulang-tulang kering, ketika mendengarkan firman Tuhan dan ada nafas hidup, tulang kering itu menjadi satu dan bangkit menjadi tentara yang tangguh. Wah, ini satu perumpamaan ya adik-adik. Tulang kering itu melambangkan manusia hari ini yang telah ditawan oleh dosa dan dalam keadaan mati secara rohani. Nah, puji Tuhan, hari ini adik-adik pun telah mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di sini saja. Kita perlu terus-menerus mendengar firman Tuhan dan mengundang Tuhan mengembusi kita dengan nafas hidupnya, agar Tuhan bisa memenuhi hati kita. Kita bisa menjadi kuat dan melawan iblis. Bagaimana caranya? Ya, melalui memanggil nama Tuhan. Sebutlah dengan hati yang murni dan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan Yesus. Melalui apa lagi adik-adik? Ya, melalui membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, dan beribadah kepada Tuhan.
Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku telah mendengar penglihatan Nabi Yehezkiel. Tuhan, aku mau dipulihkan, dihidupkan, dan dikuatkan oleh firman Tuhan dan nafas hidup dari Tuhan. Masuklah ke dalamku setiap hari. Ubah aku dari cara hidupku yang lama, dari dosa dan pelanggaranku. Dalam namamu aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk adik-adik minggu depan diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap semangat, sehat dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Haleluya. Amin. Saya pasal 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkau lihat yang membentuk kami. Kami adalah buatan tanganmu. Amin. Ayo, bunyi. Pasal 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkaulah yang membentuk kami. Kami adalah buatan tanganmu. Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami dan kamilah tanah liat. Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu.